Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Anissa Ziati, Ervina Rizkiyah, dan Nurfatihah Amelia izin memaparkan penjelasan artikel ilmiah dengan judul Analisis Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah di Pulau Jawa. Bagian pertama ada latar belakang. Dana BOS adalah dana yang digunakan terutama untuk mendanai belanja non-personalia bagi satuan pendidikan dasar dan menengah sebagai pelaksana program wajib belajar dan dapat dimungkinkan untuk mendanai beberapa kegiatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Lalu dalam pelaksanaannya, penggunaan dana BOS wajib berpedoman pada petunjuk teknis pengelolaan dana bantuan operasional sekolah yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021. Maka penggunaan dana BOS sendiri harus didasarkan pada prinsip fleksibilitas, efektivitas, efisiensi, akuntabilitas, serta transparansi. Alasan yang melatar belakangi tim kami memilih latar tempat di Pulau Jawa ialah karena Pulau Jawa merupakan pulau yang memiliki tingkat kemajuan Indeks Pembangunan Manusia atau IPM tertinggi jika dibandingkan dengan pulau lain di Indonesia. Hal tersebut dibuktikan dengan data statistik IPM Provinsi di Pulau Jawa seperti yang terlihat pada tabel di samping. Transparansi dana BOS dapat diartikan sebagai kejelasan atau keterbukaan yang dilakukan oleh sekolah kepada publik mengenai penggunaan dana BOS yang dapat dibuktikan dengan adanya laporan pertanggungjawaban atau akuntabilitas dari sekolah kepada masyarakat. Prinsip transparansi dalam pengelolaan dana bantuan operasional sekolah artinya menjamin akses atau kebebasan setiap orang untuk memperoleh informasi mengenai keterbukaan dalam pengelolaan keuangan sekolah. Berdasarkan data yang kami temukan, ada dugaan penyalahgunaan dana BOS di salah satu sekolah di Pulau Jawa. Artinya, masih terdapat sekolah yang tidak mencermati petunjuk teknis pengelolaan dana BOS, sehingga terdapat kekeliruan dalam merealisasikan dana BOS. Berlatar belakang masalah tersebut, maka tujuan kami melakukan penelitian ialah untuk melihat bagaimana pertanggungjawaban dari pengelolaan dana BOS yang telah dilaksanakan, serta untuk mengetahui batasan maksimal penggunaan dana BOS pada tiap-tiap tingkatan sekolah di Pulau Jawa. Apakah sudah sesuai dengan petunjuk teknis pengelolaan dana BOS berdasarkan hasil penelitian terdahulu. Lalu selanjutnya kita masuk ke kajian pustaka. Untuk mengukur akuntabilitas pengelolaan dana BOS dapat diidentifikasi dari beberapa hal yang dapat dijadikan indikator. Yang pertama, proses pembuatan keputusan. Keputusan yang ada haruslah dibuat secara tertulis dan dapat dimengerti oleh semua pihak yang terkait. Lalu yang kedua, ada akurasi dan kelengkapan informasi. Pengelolaan dana BOS harus memiliki keakuratan dan integritas informasi yang dimiliki dalam melaksanakan tugasnya. Lalu yang ketiga, ada kejelasan dari sasaran. Kejelasan dari sasaran sangat penting agar tujuan kebijakan yang ditetapkan jelas dan terkomunikasikan dalam pengelolaan dana BOS. Lalu yang keempat, ada kelayakan dan konsistensi. Yang kelima, ada penyebarluasan informasi mengenai pengelolaan dana BOS. Salah satu unsur akuntabilitas publik yaitu tepatnya transparansi melalui penyebarluasan informasi dari suatu keputusan atau kebijakan yang dilakukan melewati media massa, media komunikasi personal, media sosial, dan lain sebagainya. Lalu yang keenam, ada sistem informasi manajemen dan monitoring hasil. Yang ketujuh, ada laporan pertanggungjawaban. Laporan pertanggungjawaban ini harus disesuaikan berdasarkan pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang petunjuk teknis penggunaan dana bantuan operasional sekolah dan laporan keuangan bantuan operasional sekolah. Lalu selanjutnya, sebagai salah satu bentuk tanggung jawab dalam pengelolaan program dan penggunaan BOS, sekolah harus menyusun dan mempublikasikan dokumen pendukung transparansi informasi secara lengkap. Nah, ada dua dokumen pendukung. Yang pertama, realisasi penggunaan dana tiap sumber dana. Yang kedua, rekapitulasi realisasi penggunaan dana. Dua laporan ini harus dipublikasikan setiap triwulan mengikuti periode pembuatan laporan tersebut. Publikasi laporan dilakukan melalui pemasangan pada papan informasi sekolah atau tempat lainnya yang mudah diakses oleh masyarakat. Selanjutnya kita akan membahas analisa pembahasan. Yang pertama, ada pengelolaan dana bantuan operasional sekolah di Pulau Jawa. Meskipun banyak dugaan adanya penyimpangan dalam pengelolaan dana bantuan operasional sekolah, bahkan sampai diliput oleh media-media online, namun faktanya berdasarkan hasil analisis penelitian terdahulu,
Akuntabilitas pengelolaan dana bantuan operasional sekolah di sekolah-sekolah yang terletak di Pulau Jawa sudah dapat dikatakan baik serta dilaksanakan sesuai dengan petunjuk teknis pengelolaan dana BOS, sehingga tindakan dan pengeluaran dapat dipertanggungjawabkan secara akuntabel kepada masyarakat. Lalu selanjutnya ada transparansi pengelolaan dana BOS. Berdasarkan hasil penelitian terdahulu dapat diketahui bahwa yang pertama, pelaksanaan transparansi di SDIT 10 Depok dari sisi ketersediaan informasi tertulis terkait rekapitulasi penerimaan dan penggunaan dana BOS kepada orang tua murid. Nah, SDIT 10 Depok ini sudah melaksanakannya dengan baik. Lalu yang kedua, pelaksanaan transparansi di SMP Negeri 4 Banjar sudah sangat terbuka dalam memberikan informasi keuangan, baik kepada pemerintah maupun kepada masyarakat. Transparansi pengelolaan dana BOS di Pulau Jawa. Selanjutnya yang ketiga ada dari SMA Negeri 5 Madiun yang sudah terrealisasi dengan baik. Hal ini dapat diindikasikan dengan adanya keterbukaan mengenai informasi penerimaan dana, penggunaan dana, serta informasi yang menyediakan mengenai pengelolaan dana BOS di SMA Negeri 5 Madiun. Nah yang keempat, ada dari SMP Negeri 3 Kota Tangerang Selatan yang sudah menunjukkan transparansi yang ditandai dengan adanya keterbukaan dalam menyusun RKAS serta terbuka mengenai informasi penerimaan dana. Yang kelima, ada transparansi pada SMK negeri dan swasta di Banten sudah berjalan dengan baik. Selanjutnya di SD Negeri Banyu Urip ke-8 Surabaya sudah melakukan penerapan prinsip transparansi dengan melibatkan seluruh komponen sekolah, baik guru, staf kependidikan maupun komite sekolah. Analisis akuntabilitas dan transparansi dana BOS di Pulau Jawa. Analisis yang kami lakukan pada sekolah-sekolah di Pulau Jawa mendapatkan hasil bahwa transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana BOS sudah dilakukan dengan baik. Hal ini dikarenakan adanya pertanggungjawaban pengelolaan dana BOS, mulai dari melakukan penyusunan RKAS secara terbuka yang diletakkan pada papan pengumuman sekolah, sehingga memungkinkan segala pihak untuk mengetahui apakah pengelolaannya sudah dapat berjalan dengan baik atau belum. Kemudian melakukan pembukuan serta pengarsipan bukti kegiatan transaksi, pembuatan laporan pertanggungjawaban, dan menyerahkan laporan tersebut kepada kepala dinas atau pemerintah pusat maupun daerah. Hal-hal yang disebutkan di atas telah sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2018 tentang bagaimana petunjuk teknis bantuan operasional sekolah. Kesimpulan dari analisis akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana BOS di Pulau Jawa dalam penerapan prinsipnya sudah berjalan dengan baik sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Selain itu, prinsip transparansi dan akuntabilitas berfungsi dan menunjukkan adanya korelasi dalam penggunaan dana BOS. Transparansi dapat mendorong peningkatan akuntabilitas pengelolaan dana BOS, sedangkan akuntabilitas akan sulit terlaksana tanpa adanya transparansi dalam proses pengelolaan dana BOS itu sendiri. Saran yang dapat diberikan bahwasannya sudah kita ketahui keseluruhan sekolah yang dijadikan sampel telah melakukan akuntabilitas dan transparansi dengan baik, dan diharapkan kepada pengelola dana BOS di tiap-tiap sekolah untuk mempertahankan kinerjanya atau bahkan meningkatkan kinerjanya. Dan untuk sekolah yang berada di Pulau Jawa maupun di luar Pulau Jawa untuk dapat mencontoh apa yang telah dilakukan oleh sekolah yang dijadikan sampel tersebut. Nah, dalam pengelolaan dana BOS, dengan jelas sudah tertera di dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2018 tentang petunjuk teknis dan bantuan operasional sekolah. Sekian pemaparan materi dari kelompok 7 dengan judul Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah di Pulau Jawa. Kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.